Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai masih materi tentang induksi matematika, tapi hari ini kita akan mulai bentuk pembuktian dari induksi matematika yang lain. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai induksi matematika dalam bentuk yang sederhana, ya, nih, dalam bentuk yang sederhana. Kalau kemarin langkah pembuktiannya itu ada 3 langkah, ya, ada 1, 2, dan 3. Nah, ini kalau kemarin n-nya sama dengan langkah pertama, n-nya harus sama dengan 1. Terus langkah kedua, n-nya dibikin n sama dengan k, ya kan? Sudah. Terus langkah ketiganya n sama dengan k plus 1. Nah, sekarang kita akan belajar tentang induksi matematika luas. Jadi ini pembuktian untuk yang lebih luas. Biasanya ini digunakan dalam pertidaksamaan. Jadi soalnya bentuknya biasanya dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, langkahnya ini mirip-mirip tapi agak sedikit beda. Yang pertama itu dia akan n sama dengan n. Langkah pertamanya n sama dengan n. Nah, si m ini nanti tergantung bagaimana soal, ya. Nanti di soal n-nya itu atau yang diketahuinya itu berapa gitu. Kalau yang kalau kemarin ini kan n-nya harus 1 gitu kan. Kalau yang di sini kan harus 1. Nah, kalau yang di induksi matematika luas nanti ini n-nya tergantung dengan soalnya bagaimana. Nanti kita lihat di soal, ya. Terus langkah kedua masih sama, n-nya sama dengan k. Tapi dengan ketentuan bahwa m nanti yang kita gunakan pada yang pertama ini, yang kita gunakan di langkah pertama ini, bahwa k-nya itu harus lebih besar daripada m, gitu, ya. Nanti ini kalau langkah kedua ini kan kita anggap benar, gitu kan, ya. Kita masukkan k-nya, kita anggap benar. Nah, baru nanti kita akan lakukan pembuktian di langkah ketiga masih sama dengan n-nya sama dengan k plus 1. Ya. Nah, yuk sekarang kita mulai ke contoh soal, ya. Nah, Ibu punya contoh soal kayak gini. Misalnya, Pn adalah pernyataan dari 4n kurang dari 2 pangkat n. Untuk semua bilangan bulat positif dengan n-nya itu lebih besar sama dengan 5. Ingat, n-nya lebih besar sama dengan 5. Terus pernyataan akan dibuktikan menggunakan induksi matematika diperluas. Jadi ini minta untuk kita membuktikan dengan induksi matematika diperluas. Nah, yuk sekarang kita mulai buktikan. Langkah yang pertama, maaf, kalau pakai pena digital kayak gini susah. Kadang agak tulisannya kadang kurang jelas juga. Harap maklum, ya, karena memang ini belum terbiasa pakai pena digital. Langkah yang pertama, langkah 1. Langkah 1 tadi apa? N-nya harus sama dengan M. Nah, kita rubah. Kalau langkah tadi N harus sama dengan N sama dengan M, itu, ya. N-nya sama dengan M. Nah, sekarang kita lihat untuk menentukan M-nya itu yang berapa sih? Nah, kita lihat di soal. Di soal di sini menggunakan di sini untuk semua bilangan positif nih. Di soalnya untuk semua bilangan positif n nih. Di sini disebutkan n-nya dia lebih besar dari atau sama dengan 5. Lebih besar sama dengan 5. Jadi berapa kalau lebih besar sama dengan 5? Lebih besar sama dengan 5 itu ya lebih dari 5, tapi 5-nya ikut karena ada sama dengan, ya. Jadi 5, 6, 7 dan sekian. Nah, biar kita lebih mudah kita gunakan angka 5-nya saja. Maka m-nya kita ganti dengan 5. Maka di sini n sama dengan 5. Nah, kita ganti sekarang di soalnya.
4N kurang dari 2 pangkat N. Kita ganti N-nya dengan 5. 2 pangkat N. Agak susah ya. 4 dikali berapa? Ini N-nya 5. Kita ganti 5 kurang dari 2 pangkat 5. 4 kali 5 berapa? 20. Terus 20 kurang dari 2 pangkat 5 berapa? 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 ya. Jadi ini 32. Nah, 20 kurang dari 32. Benar tidak bahwa 20 itu kurang dari 32? Tarik bagus dulu. Ini jadi susah nulisnya ya. 20 kurang dari 32. Benar tidak pernyataan ini? Kalau 20 kurang dari 32? Benar ya? Maka ini benar. Kita buat bahwa ini terbukti. Untuk soal langkah pertama dia terbukti ya. Terbukti. Nah, bernilai benar. Nah, sekarang kita ke langkah kedua. Kalau langkah kedua tadi apa? Kita ke langkah kedua. Langkah kedua, kalau langkah kedua tadi kalau langkah pertama N-nya sama dengan M, maka langkah kedua ini masih sama seperti yang kemarin ya. N-nya dia masih sama dengan K. N-nya dia sama dengan K. Itu kan? Nah, makanya kita masukkan ke persamaan yang soal tadi. 4N kurang dari 2 pangkat N, gitu kan ya. Nah, sekarang N-nya kita ganti dengan K. 4 dikali K kurang dari 2 pangkat K. Gitu ya. Ini langkah kedua. Nah, sekarang kita ke langkah ketiga. Udah sampai di sini. Setelah itu kita ke langkah ketiga. Langkah 3. Kalau di langkah 3 tadi N-nya harus apa? Harus K plus 1. Jadi kita ganti N-nya dengan K plus 1. Sama seperti, hampir mirip seperti kemarin, tapi ini agak lebih ini lagi. Kita ganti bahwa 4N kurang dari 2 pangkat N. N-nya kita ganti dengan K plus 1 ya. Maka di sini 4 dalam kurung kita ganti dengan K plus 1. Nih ya, K plus 1. K masih susah. K plus 1 tutup kurung kurang dari 2 pangkat N. N-nya K plus 1. Gitu ya. Ada listrik nggak di sini? Enggak. Hah? Enggak. Kalau di dalam kelas sama? Iya. Ada pariwara ya, sebentar. Ya ampun.
Aduh, ini kalau kayak gini nih susahnya kalau pakai stylus pen. Jadi ibu belum terbiasa pakai stylus pen. Biasanya kalau buatkan kalian video pakai pen tablet. Tapi hari ini pen tabletnya belum bisa digunakan ya. Karena kalau bikin video harus jauh dari kantor dan karena beringsik. Ini juga banyak pariwara, jadi makanya susah. Harap maklum ya. Nah, kita ini dulu 4 dalam kurung kita ganti dengan K plus 1 tutup kurung kurang 2 kuadrat dikali K plus 1 itu ya. Sekarang kita akan buktikan kayak seperti kemarin, ruas kanan dan ruas kiri harus sama gitu kan ya. Nah, kita ganti slide dulu biar lebih mudah. Nah, ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Nah, kita tulis lagi yang tadi 4 dalam kurung K 4 dikali K plus 1 tutup kurung. Tadi ruas ininya 2 pangkat N ya. 2 pangkat N, 2 pangkat K plus 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita yang ke ruas kiri dulu, yang ini dulu. Kita akan rubah jadi supaya biar sama dengan ruas kanan ya. Ruas kanan biarkan aja dulu. Kita ini dulu ruas kanannya kita biarkan dulu. Ruas kanannya kita biarkan dulu. Sekarang kita fokus ke ruas kiri. 4 berarti ini kan 4 dikali gitu kan ya, makanya kita kalikan. 4 dikali dengan K, 4 dikali dengan K maka 4K, 4 dikali dengan 1 maka hasilnya 4 itu ya. 4K plus 4. Nah, kita tadi ke langkah kedua tadi. Kita sudah di langkah kedua tadi ini ya. Kita nih langkah kedua. Nah, langkah kedua ini kan 4K kurang dari 2 pangkat K gitu kan ya. Nah, kita tulis di sini. Tadi di langkah kedua itu pernyataannya yang sudah kita buat tadi 4K kurang dari 2K. Nah, maka si K-nya ini 4K kurang dari 2K. Maka si K-nya ini kita ganti dengan ini. Nah, sama aja seperti kemarin kita gunakan langkah kedua kita masukkan. Nah, ini kan sama nih 4K. Ya kan? Nah, 4K itu dia sama dengan 2 pangkat K. Maka di sini 4K-nya kita ganti dengan 2 pangkat K. Gitu. Kita ganti dengan 2 pangkat K plus. Nah, si 4-nya ini karena 4K saja, 4K itu kurang dari 2K kuadrat. 4K aja dia kurang dari 2 pangkat K. Nah, kalau si 4-nya sendiri, ini 4-nya ini sudah pasti dia kurang dari 4K. Gitu. Ya. 4K kurang dari 2K kuadrat. Maka si 4-nya ini sendiri, si 4-nya ini pasti dia kurang dari 4K yang temannya ini, sampingnya ini. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita masukkan si K-nya. Nah, kalau misalnya kita masukkan si K gitu ya. K-nya itu kan tadi lebih besar sama dengan 5 gitu kan ya. Kita coba ini kita coba. Maka di sini 4. Nah, lebih besar dari 4. K-nya ini kita ganti dengan 5. 4 dikali 5. Berapa? 20. Maka 4 kurang dari 20. Benar nggak 4 kurang dari 20? Benar ya? 4 itu kurang dari 20 gitu.
Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, makanya di sini kita ganti si 4-nya itu dengan, nah si 4-nya ini kita ganti dengan ini 4K. 4K gitu ya. Kita ganti dengan 4K. Nah, sudah. Nah, setelah di sini kan ini udah 4K. Nah, maka di sini kita tulis lagi 2K kuadrat ditambah. Nah, si 4K-nya tadi apa? 4K ini tadi aja yang di awal. 2K, 4K ini adalah kurang dari K kuadrat. Berarti kita ganti lagi si 4K-nya ini dengan 2 pangkat K. Nah, 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K, maka berapa? 4 pangkat K. Atau kita bisa rubah 4K ini kita bisa rubah dengan, supaya nanti kita mengacu ke sini, ke 2 pangkat K plus 1 gitu ya. Ini kan angkanya 2. Kita kan mau menyamakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini kan angkanya 2. Nah, ini 4. Nah, makanya kita ganti kita rubah dia dengan 4 itu berapa kali berapa sih? 2 kali 2, 1 kali 4 gitu kan. Nah, karena ada angka 2 yang kita gunakan, maka kita pakai 2. 2 dikali maka si K 4 itu kan 2 kali 2 ya. Nah, biar jadi 4K maka 2 dikali 2. Berarti salah satunya harus ada K-nya, ya kan? Nah, K. Itu kan. Salah satu terserah mau ditaruh di sini boleh atau taruh di sini. Taruh di sini juga boleh. Yang penting nanti dia ketika dikalikan menghasilkan 4K. Nah, kayaknya salah satu aja. Salah satu. Nah, gitu. 2 dikali 2 pangkat K. Nah, kalau di dalam perkalian berpangkat, kalau misalnya basisnya sama, berarti dia diapakan? Kalau dikali berarti pangkatnya menjadi ditambah. Kalau di dalam perpangkatan, sudah belajar ya di kelas 10 perpangkatan, maka 2 kalau basisnya ini dikali, maka pangkatnya ditambah. Berarti K, di sini ada K, di sini ada berapa kok tidak tulis ya? 1. Di sini 1, maka K plus 1. Aduh. Susahnya pakai ini. Di sini K plus 1. Nah, sudah sama dengan ruas ini tadi kita kan akan membuktikan dengan ruas sebelahnya, gitu kan ya. Nah, ruas ini kita akan buktikan ruas yang ini dengan yang ini. Nah, sekarang hasilnya sama ya. Tuh, sama. Maka di sini terbukti. Itu ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Mohon maaf ini tulisannya berantakan. Nanti bisa tanyakan lagi mana yang belum paham. Oke, Ibu cukupkan sekian.